Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wulan. Saya adalah salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal konsep ABK lebih dalam. Baiklah, apakah ABK itu? ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. ABK terbagi menjadi dua jenis, yaitu ABK permanen dan ABK temporer. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ABK permanen. ABK permanen merupakan anak yang memerlukan perhatian dan pelayanan khusus seperti anak yang mengalami hambatan penglihatan, pendengaran, kecerdasan, fisik, emosional, sosial, atau mungkin kecelakaan sejak di dalam kandungan atau setelah lahir ia mengalami kecacatan. ABK permanen ini sendiri itu dia bisa bersifat fisik seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa maupun bersifat psikologis seperti ADHD, autisme, dan anak yang lamban belajar. Dari klasifikasi ABK permanen itu sendiri, yuk kita lihat macam-macamnya. Yang pertama, apa sih tunanetra itu? Istilah tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra itu adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Menurut SMART 2010, secara umum tunanetra ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama, kurang penglihatan atau low vision. Ya, kurang penglihatan ini adalah suatu kondisi di mana seseorang ketika melihat objek itu ia harus mendekati objek tersebut atau menjauhi objek tersebut. Ya, penderita tunanetra jenis low vision ini perlu menggunakan kacamata ya atau kontak lensa. Kemudian yang kedua ada buta total, di mana kondisi penglihatannya itu sudah benar-benar tidak dapat melihat atau ya benar-benar sudah tidak dapat melihat dua jari benda atau dua jari yang ada di hadapannya ya. Ia hanya bisa melihat sinar atau cahaya. Apa saja yang menyebabkan tunanetra ini? Menurut Pradopo 1977, faktor-faktor penyebab terjadinya tunanetra pada seseorang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adanya faktor endogen. Ya, faktor endogen ini sendiri itu sangat erat kaitannya dengan masalah keturunannya atau genetik. Kemudian juga ada faktor eksogen atau faktor luar yang menyebabkan tunanetra ini terjadi, yaitu mungkin contohnya ada penyakit, kemudian ia pernah mengalami kecelakaan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mereka belajar dan berinteraksi? Ya, cara belajar anak tunanetra itu sangat tergantung pada media yang digunakan dan cara orang di sekitarnya yang membantunya belajar. Ya, beberapa media belajar yang digunakan seperti huruf braille yang digunakan untuk keperluan membaca dan menulis ya, bagian anak tunanetra. Ya, adapun cara berinteraksinya itu ia harus melakukan penyesuaian sosial secara aktif, walaupun hal tersebut mungkin memang tidak mudah ya, dimana ia memang harus memanfaatkan alat indera lainnya yang dapat dikembangkan seperti mungkin pendengarannya, perabaannya, penciuman, pengecap, itu untuk membantu anak dalam belajar dan bersosialisasi. Baiklah, yang kedua itu tunarungu. Apa sih tunarungu itu? Tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, yang dimana tuna itu memiliki arti kurangnya, sedangkan rungu artinya pendengaran. Ya, seseorang dikatakan tunarungu itu apabila ia tidak mampu atau mungkin kurang mampu mendengar suara. Kalau dilihat secara fisik sebenarnya anak tunarungu ini sendiri itu sama ya pada anak pada umumnya, hanya saja dia ketahuan menyandang tunarungu itu ketika kita sudah berkomunikasi dengan dia. Secara medis sendiri pun ketunarunguan ini berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar
yang disebabkan oleh kerusakan dan non-fungsi dari sebagian atau seluruh alat-alat pendengaran. Lalu apa saja faktor penyebab dari kelainan ini? Iya, terdapat ya beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan ini. Salah satunya itu ada faktor internal ya, yang dimana keturunan itu jadi salah satu ya, dimana keturunan atau genetik itu misalnya salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan, maka kondisi genetik ini akan menyebabkan ketunarunguan juga kepada generasinya. Kemudian ada faktor eksternal, di mana anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau mungkin kelahirannya. Misalnya anak terserang herpes, imlex, kemudian penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkan itu menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau syaraf pendengarannya. Lalu bagaimana cara anak tunarungu belajar dan berinteraksi? Ada 3 metode utama ya anak tunarungu ini belajar bahasa. Yang pertama dengan membaca ujaran, kemudian ia mendengarkan dengan berkomunikasi manual. Ya, adapun interaksi sosialnya ya dia berinteraksi timbal balik dengan masyarakat lainnya, hanya saja karena komunikasi lisannya sangat terbatas, hal ini yang menjadi salah satu faktor penghambat ya dari kemampuan interaksi sosial tunarungu ini. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu tunawicara. Ya, dijelaskan bahwasannya tunawicara ini adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara ya, artikulasi dan bunyi bicara dan atau arti kelancaran bicara. Bagaimana bentuk klasifikasinya? Ya, dalam buku Ortopedagogik Umum 1998, Heri Purwanto mengemukakan tunawicara secara umum diklasifikasikan itu menjadi 4 bagian. Yang pertama, keterlambatan bicara, gagap, kehilangan kemampuan berbahasa, serta kelainan suara. Lalu, apa faktor penyebab tunawicara? Ya, Friede Maguinsong dan kawan-kawan dalam buku Psikologi dan Pendidikan Anak Luar Biasa mengutip Nelson 1993 secara spesifik mengemukakan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dalam berbicara yaitu adanya faktor sentral, faktor periferal, faktor lingkungan, serta faktor campuran seperti gangguan kelancaran bicara, kelainan artikulasi, kelainan suara, serta kelainan bahasa. Adapun cara mereka berinteraksi yaitu dengan menggunakan bahasa isyarat. Oke, kita lanjut pada poin berikutnya. Apakah tunadaksa itu? Ya, tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot tulang atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Kelainan ini terjadi itu dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna maupun pembawaan sejak lahir. Lalu bagaimana faktor penyebab tunadaksa ini sendiri? Ya, beberapa masalah dalam kelahirannya menyebabkan tunadaksa itu diantaranya pertama, pinggul ibu yang terlalu sempit membuat bayi menjadi sulit keluar dan terjepit. Kemudian pemberian injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar ya, itu mempengaruhi sistem saraf otaknya. Kemudian ada treatment untuk mengeluarkan bayi yang dilakukan secara ditarik, itu juga mempengaruhi saraf bayi. Ya, berikutnya itu ada faktor kecelakaan, di mana faktor ini menjadi hal yang utama ya penyebab tunadaksa pada seseorang. Kemudian juga ada tekanan ya atau berikutnya itu ada faktor mengenai terkena virus, di mana tunadaksa juga itu bisa disebabkan oleh virus yang menggerogoti tubuhnya sehingga salah satu atau beberapa organ tubuh menjadi tidak berfungsi ya, misalnya polio dan beberapa virus lainnya. Cara belajar dan interaksi tunadaksa dikemukakan bahwa anak tunadaksa itu harus memperoleh pelayanan pendidikan secara individual. Adapun cara interaksinya itu ia
tergantung pada keadaan fisik dan kemampuan fisiknya dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Seperti mungkin kegiatan sehari-harinya itu memang ia harus lakukan dengan tetap duduk di kursi roda. Berikutnya klasifikasi ABK permanen yang sifatnya psikologis. Itu yang pertama ada ADHD. Ya, apa sih ADHD itu? Secara umum bahwa ADHD itu adalah kondisi di mana anak-anak itu memperlihatkan ciri-ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif dan impulsif yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas hidup mereka. Apa saja faktor-faktor penyebab ADHD ini? Ada 3 ya. Yang pertama faktor genetik yang berkaitan dengan keturunan, kemudian faktor fungsi otak serta faktor lingkungan. Ya, saat ini tidak diperdebatkan ya apakah ADHD itu disebabkan oleh lingkungan ataukah gen, namun sekarang lebih mengarah pada bagaimana hubungan atau interaksi yang terjadi antara faktor genetik dan lingkungan. Ya, dengan kata lain ADHD ini juga bergantung pada kondisi gen tersebut dan efek negatif lingkungan. Oke, bila hal ini terjadi secara bersamaan maka dapat dikatakan bahwa lingkungan penuh risiko. Lalu bagaimana penanganan ADHD? Ya, penderita ADHD itu perlu mendapatkan psikoterapi ya. Jenis-jenis psikoterapinya pun menjadi pilihan, bisa menjadi pilihan. Contohnya terapi perilaku kognitif, ya terapi perilaku kognitif. Ya, terapi perilaku kognitif ini akan membantu penderita ADHD untuk mengubah pola pikir dan perilaku saat menghadapi masalah atau situasi tertentu. Kemudian juga ada terapi psikoedukasi, di mana penderita ADHD ya akan diajak untuk berbagi cerita ya dalam terapi ini. Misalnya mungkin masalah kesulitan mereka dalam mengatasi gejala-gejala ADHD dan lain-lain. Ya, kemudian juga ada pelatihan interaksi sosial ya. Jenis terapi ini dia itu dapat membantu penderita ADHD untuk memahami perilaku sosial yang layak dalam situasi tertentu. Oke, berikutnya itu ada autisme. Ya, autisme itu merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Bagaimana penanganan autisme ini? Ya, penanganannya itu yang diberikan pada pengidap autisme itu pada umumnya berupa terapi ya. Adapun metode terapi untuk anak pengidap autisme ini diantaranya ada terapi perilaku dan komunikasi, terapi keluarga, serta pemberian obat-obatan. Selanjutnya itu ada gejala anak lamban belajar. Sudah dijelaskan bahwa anak lamban belajar itu adalah anak yang memiliki prestasi belajar rendah ya atau sedikit di bawah rata-rata anak normal pada salah satu atau seluruh area akademik dan mempunyai skor tes IQ-nya itu antara 70 sampai 90. Bagaimana masalah yang dihadapi anak lamban belajar? Bagaimana masalah yang dihadapi anak lamban belajar? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak lamban belajar itu mengalami masalah belajar dan tingkah laku karena mempunyai keterbatasan kemampuan intelektual dan keterampilan psikologis. Jadi juga dijelaskan ya bahwa masalah umum anak lamban belajar ini yang ditemukan guru di kelas antaranya itu pertama ia memiliki prestasi rendah di semua mata pelajaran, kemudian dia mengalami kesulitan membaca, menulis, atau mungkin dalam bidang matematika, dan ia itu mempunyai daya ingat yang rendah serta hiperaktif atau mungkin kurang perhatian. Intinya penyebab hal tersebut itu berhubungan dengan kekuatan berpikir dan kemampuan belajar. Lanjut pada ABK kedua yaitu ABK temporer. Ya, di mana ABK temporer ini merupakan anak yang memiliki hambatan sementara dan hambatan perkembangan dikarenakan faktor eksternal ya dia.
Jadi contohnya itu anak yang mengalami trauma akibat bencana, kemudian anak korban kerusuhan, anak yang memiliki kesulitan berkonsentrasi karena mungkin ia sering diperlakukan kasar oleh orang di sekitarnya. Kemudian anak yang tidak bisa membaca karena kekeliruan guru, anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu ya dari segi ekonomi, itu juga bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus. Contoh dari ini ya yang kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu, contohnya itu anak pekerja ya. Anak pekerja itu mereka juga termaksud dari ABK temporer. Adapun penyelenggaraan pendidikan dari anak berkebutuhan khusus ini, sebenarnya mereka juga punya peluang ya untuk sekolah di tempat sekolah terbuka maupun juga sekolah kejuruan yang inklusif yang dekat dengan mereka. Mereka bisa sekolah di SD, MI, SDA atau MI, SMP, SMA. Kemudian mereka juga itu memiliki pendidikan jarak jauh. Ada juga pemindahan peserta didik ke daerah lain, adanya guru kunjung serta rumah singgah. Ya teman-teman, itulah dari saya mengenai konsep ABK. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.